banyak orang Kristen, banyak orang percaya orientasi pelayanannya itu bukan karena relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi orientasi pelayanannya itu karena menempatkan dirinya sebagai budak rohani. Prinsip pertamanya adalah soal persembahan kasih ini, ya kasih sih sebenarnya. Baik itu si pemimpin kepada pelayannya, baik pun itu juga pelayanan memandang yang tadi Pak Stephen jelasin bagus, memandang pelayanan itu sendiri. Kamu melakukan untuk Tuhan. Saya memandang persembahan kasih ini adalah niatnya baik, Iya. tetapi kalau diresponi dengan cara yang salah, maka hasilnya akan salah. Makanya cara pandang kamu melayani Tuhan dengan cara pandang kamu melihat Tuhan sebagai pribadi itu harus clear dulu. Dan sebagai gereja atau pemimpin ataupun pengerja, kita harus punya rasa empati. Kalau empatinya gimana? Misalnya pendeta tahu, oh ini pelayannya kehidupannya seperti ini, ya pikir kalau jadi dia gimana. Begitupun juga si pelayan ini, lihat, oh ini saya melayani untuk Tuhan. Benar. Ya kan, bukan untuk benulnya keluar lagi nih. Bukan untuk manusia, jadi nggak usah kecewa-cewa, ya kan. Tapi alangkah baiknya semua itu dibicarakan lah, ya dengan baik gitu. Karena kan kita melayani itu hanya untuk Tuhan, dan juga gereja juga jangan jadi memanfaatkan juga. Hula. Alat gulanya. Hai. Halo. Oke. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Suara dari jemaat yang duduk paling belakang. Belakang banget. Masih sama gua Andi. Gue Romel. I'm Steven. Steven. Itu kalau di luar negeri. Kalau di Jakarta, Tepen. Iya. Aduh, seru nih. Teman-teman, Oi. jadi gini. Pembahasan kita ini salah satunya jadi gini, saya mau cerita sedikit. Boleh. Ini akan menjadi pembahasan kita untuk hari ini. Apa tuh? Jadi beberapa waktu lalu saya menerima pesan WhatsApp Dari. istri saya. Oh. istri. Jadi begini, waktu itu ada ibadah, saya terlibat di dalamnya sebagai tim multimedia. Oke. Kemudian istri saya ini kebetulan ketua panitia acaranya. Wow. Gitu ya. Potensial banget ya istrinya. Ya, nah terus gini, ibadah itu waktu itu yang saya ketahui adalah semua yang melayani tidak mendapatkan persembahan kasih. Oke. Yang saya tahu. Jadi saya datang ibadah, datang pelayanan tulus dong. Betul. Karena saya tahu bahwa ini tidak ada persembahan kasih dan Jadi hal perjalanan membawamu. Lanjut. Udah gak usah dengerin. kayak Tersesat kita nanti. terus kan selama ibadah saya tidak buka HP. Betul. Nah, terus setelah selesai ibadah saya juga masih belum buka HP tuh karena beberes dan lain-lain begitu gitulah. Terus ada evaluasi setelah itu saya nggak pegang HP. Oke. Setelah pulang saya melihat WA istri saya Ya. yang sepertinya salah kirim. Nah, lu gimana Gitu. tuh? Tadinya itu sepertinya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Tapi mungkin karena saya suaminya, nama saya dipin di WhatsApp di paling atas. Oke. Terkirimlah pesan tersebut. Pesannya adalah minta nomor rekening kakak ini. Nama saya tak ada. Kan pelayanannya sama. Sampai rumah Kamu tanya. berdebat. Betul. Kan setahu saya pelayanan ini tidak ada persembahan kasih. Saya bilang, kenapa tim-tim musisi, pembicara kok ada persembahan kasihnya? Saya bilang, saya multimedia bawa sendiri loh alatnya. Iya, repot tuh bawa-bawa. Saya bawa kamera sendiri loh, saya bilang. Kok saya nggak dimintain nomor rekeningnya? Saya juga punya loh nomor rekening. Gitu. Kalau menurut bapak-bapak hamba Tuhan nih, apa yang harus saya perbuat sebenarnya, dan apakah memang kalau orang melayani itu harus dapat persembahan kasih nggak sih sebenarnya? Karena jujur saya persembahan kasih ini
hampir tidak pernah berharap sebenarnya. Cuman kalau nggak dapat sendiri kan Tapi akan dikecewakan. agak sebel ya. Lu nggak dapat sendiri sebel lo. Gue manusia lo ya. Gue manusia lo. Tiba-tiba gue nggak dapat sendiri kan keki juga sih. Yang lain dapat gitu. Iya. Kok gua nggak dapat? Bener keki juga sih. Jadi tema pembahasan kita pada hari ini adalah Persembahan kasih. persembahan Alias kasih. PK. Benar. Kalau katanya teman-teman timur, pica. Kalau utara gimana ya? Kalau Saya- utara, saya orang utara nih. Kalau utara 2M. Makasih Mas. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, kalau saya dulu ya mungkin yang menanggapi kalau masalah kasih kaget saya. Masalah persembahan kasih ini ya. Ya itu memang sebenarnya satu hal yang banyak orang yang khususnya saya berbicara tadi yang kayak Andi, kasusnya ya Bro Andi nih. Kasusnya Bro Andi ini perlu dipertanyakan sih kenapa yang lain dapat terus Bro Andi nggak dapat gitu kan. Dan yang kebetulan juga istri Bro Andi ketua panitia. Iya. Nah sebenarnya kalau saya berpikir secara logika itu mungkin rekeningnya rekening istri saya. Bro. Udah masuk ke bendahara Bro. Jadi tanpa sepengetahuan Bro. Enggak. Itu. Nah, itu emang pesan yang ditulis kan memang dia minta nomor rekening yang lain Iya. gitu. Enggak. Kalau dapat masa dia bilang masa enggak Iya. jadi berantem rumah tangga cuma Enggak. gara-gara uang receh itu maksudnya. Iya. Tapi ya sebenarnya sih gak menjadi satu keharusan juga ya. Maksudnya kan kalau PK ini kan sebenarnya lebih ke arah bagaimana gereja ini ya ngomong apa adanya aja. Kalau memang dari awal bilang nggak ada ya nggak masalah dong. Iya. Kalau dari awal memang nggak ada. Tapi kalau misalnya bilang nggak ada tapi tiba-tiba ada, nah ini kan menjadikan pertanyaan dan bisa menjadikan konflik ya kan kepada sesama antar pelayan, jadi pertanyaan-pertanyaan. Nah ini yang harusnya dihindari kalau menurut saya. Nah kita pembahasan PK kita akan lebih dalam lagi. Coba kalau menurut Pak Steven sendiri gimana Pak kalau soal persembahan kasih, konteks kasusnya Bro Andi nih. Ya, kalau kita ngomongin soal persembahan kasih, Iya. sebenarnya dari zaman perjanjian lama dan perjanjian baru juga sebenarnya tidak ada aturan tertulis Ya. tentang persembahan kasih. Masih makan kita Pak. Ya. Nah, tetapi Ah. kita punya Tuhan, Ya. kita punya Allah yang selalu menghargai jerih payah pekerjaan dan keringat orang. Ya. Betul. Nah, pada hakikatnya persembahan kasih itu diberikan kepada para imam-imam dalam bentuk bukan persembahan kasih tapi betul-betul persembahan. Maksudnya konteksnya apa? Konteksnya pada waktu zaman perjanjian lama Iya. kan kita sama-sama tahu bahwa Bait Allah itu diatur oleh orang-orang Iya. Lewi. Oh, iya. Dan di dalam orang-orang Lewi itu tidak boleh bekerja. Oh, Jadi iya, kalau jadi Iya, kalau iya, yang Lewi lainnya itu suku Lewi itu nggak boleh kerja full timer lah. full time. Full-timer Nah, Kalau jadi di zaman sekarang ya. nah jadi kalau seandainya dia nggak boleh kerja, nah itu nah jadi kalau karena dia nggak boleh bekerja, jadi mereka hidup disupport sama 11 kaum yang boleh mengelola lahan. Betul. Ah. Jadi dari situlah supaya mereka nggak fokus mikirin Kehidupannya. kehidupannya. Nah dia tetap fokus melayani Tuhan, melayani Bait Allah. Nah untuk kehidupannya dipelihara oleh 11 suku. Seiring dengan berjalannya waktu, memang yang namanya pelayanan yang Yesus lakukan pun bukanlah pelayanan yang berorientasi pada persembahan. Ya. Persembahan, kalau kita ngomong persembahan ini nggak cuma sekedar ngomongin soal uang tentunya, tetapi ada banyak pemberian sebagai ucapan syukur dan terima kasih, seperti memberikan hasil bumi. Kalau gerejanya masih ada di gunung, di daerah Jawa, di daerah Papua, Sulawesi, yang di dalam-dalam, sedangkan mata pencaharian dari jemaat itu adalah mungkin bercocok tanam, Ya. bertani. Nah, bentuk perpuluhannya tuh gimana? Ya bentuk perpuluhannya sometimes kalau mereka jual hasil taninya ke Kulakan, nah dia bisa kasih uang ke gereja. Tapi kadang-kadang mereka itu
memberikan setengah atau Hasil. hasil dari panen mereka Hmm, ke betul. dalam rumah Tuhan. Nah, problemnya kan begini, kita sudah dikonotasikan yang namanya persembahan kasih itu pasti uang, Kak. Iya. Always, Always. always. Sama yang di kota-kota besar nih. kita Terutama yang di sekarang. kota-kota Iya. besar, karena selalu alasannya begini. Oh, pelayanan tuh kan butuh bensin. Iya, parkir. Pelayanannya sih pakai hati, tapi kan parkir sama bensinnya Iya. pakai Nggak duit. bisa bayar pakai pisang tuh. Nggak bisa bayar pakai pisang. Nah, jadi selalu Nggak bisa. jadi selalu orientasinya itu adalah kepada uang. Betul. Nah, menjadi salah, uang itu adalah mamon yang paling efektif untuk merubah suasana. Kayak tadi case-nya Kak Andi. Iya. Ada uang, abang saya nggak ada uang, Abang ngamuk. abang ngamuk, abang ku tendang. Gitu. Tanya-tanya. Abang nanya, abang bertanya-tanya gitu kan. Nah, for example ya, kalau seandainya kita ngomongin permasalahan uang tadi, Iya. uang itu bisa mengubah suasana. Benar. Kalau kita tiba-tiba ditransfer uang banyak, dari ibaratnya kepala pusing nyut-nyutan, detik itu langsung sehat, segar dan bugar. Tetapi kalau kita ada uang, kita ada berkat, tapi kayak tadi kasusnya Kak Andi, semua orang dikasih sedangkan Iya. Kak Andi enggak, baper juga. Maksudnya baper tuh kenapa ya, kayak Iya, bertanya iya, gitu kayak ya. gila pasti Kayak kayak kok yang lain sebel dikasih gitu. kok gue enggak. Oh, makanya uang itu dapat merubah segala situasi, kondisi dan suasana. Betul, setuju. Nah, yang harus dibenerin apa nih supaya orientasinya tidak pada persembahan. Nah, yang harus dibenerin itu adalah relasi. Nah, saya mau kasih sedikit advice buat Hmm. teman-teman yang ada di rumah, bahwa kita itu harus punya bangun relasi sama Tuhan dengan baik, dengan amat sangat baik. Kita buka yuk satu ayat nih buat Itu ayatnya. supaya teman-teman nggak ngaco nih yang duduk di Iya, bangku paling belakang nih ya. Biar di situ tetap dibilang, oh ini podcastnya Kristen. Nah, Iya, ayat. Hmm. Buka ayat, buka ayat. Kita buka Yang nontonnya ayat. pakai HP ini ayatnya. Nah, Yohanes, Anda Takutnya dia nggak punya laptop. Anda nyusahin banget para editor. Enggak, kan nulis ayat dong, tinggal copy dia. Nah, dengerin nih ya, Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tuh nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, banyak orang Kristen, banyak orang percaya orientasi pelayanannya itu bukan karena relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi orientasi pelayanannya itu karena menempatkan dirinya sebagai budak rohani atau religion slaves. Bahasa Inggris. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kita lagi ngomongin konteks relasinya ya, bukan kalau melayani itu harus punya hati hamba, doulos. Saya nggak lagi bahas di area itu, Oke. tetapi saya lagi bahas soal relasi. Nah, ketika kita melayani Tuhan dengan relasi yang baik, meskipun kita dibayar atau tidak dibayar, kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik kepada sahabat kita, gitu, Amin. tanpa ada pikiran dikasih nggak ya, kayak contoh Pak Romel, inget nggak sih waktu jemaatnya Pak Romel tuh ada yang masuk di rumah sakit yang operasi pendarahan di kepala, yang di Mitra Kemayoran yang saya datang, Oh iya, itu kakak ipar saya. kakak ipar Yaya. Tahu nggak, kalau kita mau ngomongin secara hitung-hitungan uang itu jauh, jaraknya pakai motor, udah gitu kita dampingi semalam-malaman. Artinya kan butuh makan, butuh ini. Tetapi karena kita berangkat dari kitab Matius yang berkata, siapa yang memberi kepada orang yang paling hina ini, gitu ya, itu sama seperti ia memperlakukan Kristus. Nah, makanya supaya Kak Andi nggak keki terkait masalah kenapa cuma nama gue aja nih yang nggak dikasih, nggak diminta nomor transfer rekening untuk ditransfer gitu, meskipun keki. Oke, saya rasa kayaknya teman-teman di bangku jemaat paling belakang ini harus bisa merubah orientasi.
Orientasi dari yang tadinya budak rohani, Iya. dalam tanda kutip, saya Jadi budak cinta. saya melakukan hubungannya sama Tuhan tuh relasinya bukan sahabat, bukan bapak dan anak, tetapi relasinya itu adalah tuan dan pegawai. Nah, jadi sifatnya semua serba hitung-hitungan gitu loh. Kan gue udah bayar parkir, kan gue udah bayar bensin, atau jadi lelang payah gue dong dihargain gitu. Dia dibayar, kenapa gue nggak dibayar gitu. Nah itu semua kembali pada pola pikir relasi. Makanya buat teman-teman sekalian yang duduk di bangku paling belakang, orientasi hidupmu harus berubah dari yang tadinya hamba disuruh-suruh dan punya motivasi hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, menjadi punya relasi sahabat yang bergaul karib dengan Allah. Jadi even orang dibayar dan saya tidak, kita nggak akan gondok. Karena apa? Karena kita sudah melakukan itu untuk sahabat kita, yaitu Kristus sendiri. Oke. Itu Nah, dia. tapi ada lagi nih yang jadi lebih seru. Hmm. Ini kan keren nih sudut pandangnya Pak Steven tadi, mantep tuh. Itu kan kepada buat kita nih yang mungkin pernah mengalami hal seperti Bang Andi atau apa. Nah, tapi jangan lupa juga banyak oknum-oknum hamba-hamba Tuhan atau gereja ini memanfaatkan momen, jujur aja. Mengatasnamakan. Ya, mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan bisa melihat orang. Contoh maaf ya, ini memang sering terjadi. Ini kita kan namanya juga bangku jemaat paling belakang. Iya. Jadi gini, kadang-kadang jujur aja, ada beberapa orang itu juga bisa melihat karakter orang. Contoh, misalnya saya ngomong satu sosok pemimpin lah misalnya. Dia lihat nih orang padahal kerjanya sama-sama, berat sama-sama, ya, capeknya juga sama-sama, jauhnya sama-sama, tapi ada yang dikasih, ada yang enggak. Itu bisa loh, karena begini. Mungkin dia karena ngeliat karakter orang ini, wah, dia nggak pernah ini nih, nggak pernah minta-minta, gitu kan. Udahlah, mumpung ada tenaga gratis. Nah, kadang kita realistis juga kayak begitu. Nah, ini bisa juga menjadi banyak yang terjadi kan. Banyak orang bilang, udah, gak usah pelayanan, gak usah ngarepin PK, kan lu memberikan untuk Tuhan, ya kan, bukan untuk manusia. Berarti lu mikirnya pelayanan uang dong. Nah, tapi kalau misalnya tadi berangkat dari kasusnya Andi itu, memang sih banyak juga menemukan seperti itu. Yang lain dibayar dengan effort yang sama, tapi dia enggak. Karena apa? Mungkin orang ini ngelihat, oh, orang ini gampang nih untuk kita ini minta bantuan aja, gampang lah minta bantuan, volunteer terus. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang salah kalau buat saya pribadi ya, pandangan nih. Karena apa ya? Jadi suatu kesempatan, kan sebenarnya gini, kekristenan ini dasar utamanya apa sih? Kasih. Kalau kita berangkat dari kasih, kita nggak mungkin loh, nggak mungkin tega gitu kan? Nggak ngasih, bukan soal duitnya, bukan soal duit juga, tapi minimal apa makan kek, ya kan, perhatian apa segala macam. Emang ada beberapa orang juga yang pas kita kasih, apalagi tempat saya juga nih, pelayanan tempat saya, kita kasih, itu dia nggak mau, dia nolak. Ya. Udah saya bilang udah nih buat ini, nggak mau, dia kasih lagi. Akhirnya apa? Ya kita yang lain lah, kita bantu dia yang lain. Misalnya suatu saat dia butuh kebutuhan apa, ayo sama-sama kita tolong, kita bantu gitu. Nah, itu kan prinsip utamanya adalah kasih. Tetapi yang sangat disayangkan, banyak oknum-oknum pemimpin ini suka memanfaatkan yang mungkin orang-orang kecil. Nah, apalagi saya di kalangan pemusik nih, cerita nih, sering banget jadi korban. Pemusik itu sering jadi korban. Kenapa? Karena mereka suka bilang, ini pemusik-pemusik datang ke gereja cuma nyari PK. Sering tuh begitu Pak Stefan, cari PK. Padahal jangan lupa, memang ada beberapa orang juga pemusik emang ada yang emang PK hunter, ada jujur aja ada yang menjadi salah kalau misalnya dia bilang gini, lo mau pelayanan di sini nggak, PK-nya berapa ya? Nah, itu salah tuh. Memburu PK. Jadi nyari nih, kalau bisa ada yang lebih beda goceng, beda 20.000, dia ganti tuh jadwalnya, di-cut. Nah, tapi yang menjadi beda itu adalah, coba bayangin, ada satu pemusik yang memang rata-rata kan anak rantau yang datang ke Jakarta, ya kota-kota besar, ya memang hidupnya cuma bisa dari musik, Pak. Emang belum ada pekerjaan tetap lagi untuk kantoran atau apa, tapi dia emang hidup dari musik, ya kan? Dia juga mungkin belum dapat job-job kayak wedding, job-job cafe, ya kan? Ya kebetulan dia bisa melayani di gereja. Ya, gak salah juga dong kalau misalnya dia juga udah berkeluarga. Adalah kita dapat gitu lah untuk beli susu anak atau untuk kehidupan hari-hari. Yang dia merantau juga kan butuh bayar kos kan gak setiap bulan shalom, nggak bisa gampar bolak-balik, ya kan. Ongkos latihan gereja bensinnya isinya di pom bensin gak gini kan, shalom, enggak.
Butuh uang. Tapi banyak gereja yang memanfaatkan orang-orang ini. Udah, kamu percaya kalau kamu nggak diberkati di sini, nanti Tuhan akan berkati tempat lain. Nah, giliran dia ada job nih di kafe segala macam. Latihan gereja hari Sabtu. Job kafe kan banyak kan weekend. Iya. Dimarahin, kamu tidak mengandalkan ini apa, mengutamakan pelayanan. Sorry, nggak mengutamakan pelayanan. Kamu kerja sekuler gak boleh, gak kudus. Nah itu kan kacau tuh. Yang terjadi begitu loh sekarang, makanya mengerikan banget ya. Kalau buat saya pribadi, prinsip pertamanya adalah soal persembahan kasih ini, ya kasih sih sebenarnya. Baik itu si pemimpin kepada pelayannya, baik pun itu juga pelayanan memandang yang tadi Pak Stephen jelasin bagus, memandang pelayanan itu sendiri. Kamu melakukan untuk Tuhan. Tapi kalau saya ya tadi dari apa? Dari Kak Steven sebenarnya uncle ya sekarang ya. Uncle. Pak uncle. Tapi kalau saya manggil uncle kan tua banget ya. Iya. Itu udah bangkot juga masalahnya. Jadi apa? Brur. Brur. Jadi gini, Pak Steven, kalau tadi kan sebenarnya kalau tadi kan dibilang supaya pikiran kita pola pikir kita diubahkan supaya tidak tidak memikirkan hal tersebut kan. Gitu. Memang kejadian saya kan awalnya memang tulus gitu karena udah dikasih tahu di awal gitu. Lagi nggak perlu dikasih tahu pun sebenarnya saya akan jalankan gitu. Cuman kan pas akhirnya kejadian begitu saya jadi kayak gini sedikit. Dan terus kayak jadi kepikiran juga sama omongan Pak Romel tadi. Dia bilang ada unsur memanfaatkan atau tidak ya. Saya tidak tahu ya karena itu kan di ranah atas ya. Nah, kejadiannya begini juga nih. Nah, seru nih. Saya orang multimedia, fotografer, ada drummer. Nah, saat itu drummernya cabutan. Cabutan gimana tuh, dicabut Iya. gitu deh. Pokoknya Panggil, bantuin. drummer dipanggil untuk sebuah event gitu, di sebuah ibadah. Kita nggak saling kenal nih. Kayak main sulap loh. Iya Kita belum kenal. bener nggak saling Iya, kenal. iya, iya. Saat acara itu gue motoin dia, Iya, gitu. iya, Kita iya. motoin event itulah, terus ada motoin dia juga kan. Nah di satu hari lagi kita pelayanan bareng lagi, ya kan. Terus kita ngopi lah, gitu, ngopi. Pas pulang ibadah ngopi, ngobrol lah. Gereja lu baik ya katanya. Iya. Kenapa? Iya lu masih PK-nya gede. Ah lu. Kata dia, dikasih berapa? Segini. Langsung ada istri saya kan, langsung colek lah. Siapa yang nyolek? Gua, Ah. kok dia dikasih segitu sih? Oh. Gitu kan, jadi kan kayak Iya. dengan yang segede itu, saya sih tadi bilang saya tuh benar ya. Mungkin di sini juga kan ada bapak-bapak yang kenal saya ya. Maksudnya saya tuh kalau pelayanan ya udah tulus aja gitu. Iya. Pas Stephen juga kenal saya lama. Bang, Kita pelayanan tidak pernah nyawain Metro Mini. malah duit kita yang habis kan ya. Iya, Ya gitu-gitu kan ya. anak. Jadi ketika kayak gitu-gitu, kenapa uang sebesar itu tidak dibagi? Yaudah deh, nggak apa-apa kecil-kecil tapi Semua dapat. semua dapat. Daripada saya dengar dia dapat segitu, saya jobat lagi rumahnya. Jadi gitu. Bener gitu. Benar. Tadi makanya kepikiran sama Bang Romel tadi, apakah ada unsur pemanfaatan karena saya termasuk orang yang rela ketika pelayanan gitu. Karena saya percaya, makanya setiap kalau ada pembahasan begini, bercanda-bercandaan kita nih pelayan-pelayan gitu-gitu, Iya. saya bilang, saya sih yakin lo masuk surga, saya bilang. Tulus banget ya. Pulang apa nggak dikasih juga, jalan kaki kayak Rasul jadi. Makanya saya bilang, saya nggak apa-apa nggak pakai PK, yang penting jaminan saya surga sih, saya bilang. Ajar Pak Stephen, ajar. Jadi gini, manusiawi banget kalau kita berharap mendapatkan upah atau apresiasi dari apa yang kita lakukan. Firman Tuhan juga sudah mencatat bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan upahnya. Nah, tetapi yang harus diluruskan adalah satu, tadi saya sudah jelaskan di awal, yaitu adalah rubah orientasinya. Bener sih. Ya, dari yang relasinya itu hamba dengan Tuhan menjadi relasinya sahabat. Jadi kalau relasinya itu sahabat, pasti lebih deket, pasti mau kasih effort, pasti mau memberikan yang lebih daripada bisa saya kasih. Karena apa? Temanya adalah sahabat. Nah, yang kedua, sekarang saya akan jelasin yang kedua nih. Kalau yang pertama temanya itu adalah relasi sahabat,
Maka yang kedua saya tuh mau kasih tahu sama teman-teman sekalian, Iya. yaitu firman Tuhan yang berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuat, Itu untuk Tuhan. perbuatlah seperti Itu untuk Tuhan. Allah, Kolose. Ya. bukan untuk manusia. Manusia. Ya. Nah, jadi saya tuh cuma mau kasih tahu, manusia pasti akan ngecewain. Betul Ya. sekali. Nilai pemberian pasti akan terintervensi dari seberapa terkenalnya pamor orang-orang tersebut. Saya sih nggak ambil contoh orang lain ya, Iya. Pandi. Iya Saya cuma ngambil contoh diri saya sendiri. ya. Karena saya sudah menjadi ketua dari salah satu departemen pemuda dan anak sinode tertentu. Oh, udah kan Bapak udah pernah bilang di Udah episode ya, oke, dari sinode GDI. Lalu karena saya ini juga aktif di organisasi PGPI. Iya. Nah, jadi karena kita punya posisi-posisi seperti itu, sometimes kayak apa ya, kayak kita tuh mau melayani tapi jadi ingetnya tuh apa? Gua kan ini, gua kan itu. Padahal hakikatnya pelayanan itu adalah sebuah Benar, kehormatan kehormatan. Betul dong. Benar. gitu. Benar. Tetapi menjadi seperti seolah-olah dilacurkan karena apa? Karena satu, relasinya belum baik. Yang kedua nih yang paling penting sekali, yang teman-teman yang duduk di bangku paling Paling belakang. Sampai keluar. Itu udah ngedenger firman Tuhan lagi. Kalau udah paling luar. motivasi. Benar. Nah, ini asik nih. Motivasi itu. Benar. Meskipun ada dalam tanda kutip orang-orang yang quote unquote sepertinya berengtit gitu. Sek. Belakangnya SEK. Jadi sudah kelihatan karena seolah-olah memanfaatkan seseorang hanya karena memanfaatkan seseorang dengan tidak memberikan upahnya atau dengan tidak memberikan persembahan kasih dengan kedok, ya sudahlah ini pelayanan. Iya. Nah, teman-teman yang duduk di bangku jemaat dan juga teman-teman yang ada di sini, Iya. kalian tuh harus tahu bahwa manusia melihat apa yang dirupa, tapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati. Makanya hari ini kalau kamu itu masih money oriented, PK oriented, ingat pesan saya baik-baik. Yang pertama, perhatikan dulu relasinya. Betul. Nah, dan yang kedua, perhatikan dulu selain relasinya, kita juga harus memperhatikan konsistensi hubungannya juga. Ini ngomongin Tuhan kan ya? Iya, Tuhan dengan Diri kita. kita. Karena kalau motivasimu salah, maka apapun juga yang kita kerjakan seolah-olah salah. Gitu loh. Tuhan selalu, jangan pernah diputar kita memberi kepada Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jangan diputar seperti itu. Betul. Yang benar melayani lebih sungguh. Kalimat terakhir adalah Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Nah, makanya kalau Tapi ada teman-teman lirik duanya mengasihi, Ah, mengasihi lebih sungguh. Nah, jadi kalau teman-teman tuh bilang kayak begitu, selalu ingat alasan untuk teman-teman berbuat baik adalah karena Tuhan Yes. terlebih dahulu telah berbuat Betul. baik kepada setiap kita. Mantap. Dan jangan pernah lupakan Tuhan kita itu setia dan adil. Jadi dengan caranya yang ajaib, kita pasti tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam Ya, hadapan pekerjaan Tuhan. Makanya komitmen, setia saja, bertahan sampai pada akhirnya. Cakep nih. Nah. Jangan lupa tampilan alamat gerejanya nih, kembali bagus nih. Ya. Ini. Tapi ada lagi nih. Apa? Oh iya, Bro Andi dulu. Oke, Boleh. jadi gini. Gak tahu kenapa setiap kita mau bikin sebuah kalau kita Tema. mau syuting pasti ada video viral kan. Iya. Oh iya. Dan biasa hostnya bukan kita, Iya, hostnya beda lagi. beda tuh. lagi, Kan? betul. Nah, tapi Yang 2 orang itu loh. Nah, enggak, tapi kan waktu itu juga waktu bahas musik Ya, ada video viral. basis kan. Iya. Nah, saat kita bahas PK ini lagi viral-viral juga. Sebuah pendeta Sebuah pendeta. seorang pendeta. Om itu om. ya,
seorang hamba Tuhan Komen saya masuk. bahas tentang PK Iya. gitu kan, tentang persembahan kasih. Nah terus saya baca nih di Instagram Kristen gitu-gitulah, dia bilang gini, saya kurang ini ya, tapi intinya adalah dia bilang gini, gimana caranya kayak meresapi omongan si hamba Tuhan tersebut ketika kita melihat hamba Tuhan tersebut pakai mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Nah, kita dapat omongannya dari seorang hamba Tuhan yang Yang tipikal seperti itu. tipikal seperti itu. Hidupnya gitu. aman. Hidupnya aman gitu. Ini gimana? Nah, jadi gini. Tapi Bapak jangan kalau Bapak jawabnya yang tadi, selesai nih podcast. 15 menit. Nah, tapi kalau buat saya sebenarnya kasus PK ini banyak dan ini bisa kalau misalnya mau telusuri ini banyak banget yang bisa dibahas. Iya. Contoh, kalau memang kita dari sudut pandang misalnya dari kita nih pemimpin atau seorang gembala kepada pelayan akan enteng itu jawabnya karena banyak kita ngomong firman Tuhan. Tapi kalau kita berpikir dari sudut pandang si pelayan ini beragam. Termasuk ada yang motivasi salah tadi. Iya, betul. Kita singkirin dulu yang motivasi salah itu Iya. masih salah, Iya. ya kan? Karena apa? Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya memang ada pelayan yang memang yang benar-benar hidupnya dari situ doang. Nah ini, tapi kadang-kadang kan ada orang bilang tadi video viral, Om yakin ya Tuhan akan berkati segala macam. Dia tahu nggak di pelayanan di anggota tim musiknya dia ada orang yang mungkin atau di susah. pelayan dia yang memang hidupnya memang gak gampang, yang pernah ngerasain gak punya uang. Mungkin Om itu gak pernah ngerasain nol di rekening. Betul. Nah ini kan prinsip pelayanan adalah empati juga. Harus bisa merasakan bagaimana kalau kita jadi dia gimana ya. Itu loh basicnya kasih itu. Atau kayak gini kali ya, misalnya kayak kayak kasus gua tadi, gua sambungin ke kasus gua tadi mungkin di awal. Mungkin kalau misalnya kayak si ini dapat si A dapat, si B dapat, si B nggak dapat gitu kan. Si C dapat. Itu akan nggak jadi masalah tuh kalau kita misalnya tahu ekonominya tuh. Iya benar. Dan Dia datang susah, kan, dia susah, terus dia juga bayar ke gereja kan butuh parkir, kayaknya Betul. kerjaan saya tuh nyaman gitu. Iya. Kayaknya saya dari kerjaan aja Udah kerjaan cukup. sekuler udah cukup Iya. gitu. Dia dikasih nggak apa-apa supaya dia bisa pelayanan lebih baik, lebih apa, bisa beli alat buat Betul. melatih skill Nah, gitu kan. ini kasus real dan memang saya pernah temukan. Jadi ada satu ketua musik dia ngomong begini ke tim musik yang lain. Udah kamu di sini emang gerejanya nggak ada PK. Gereja termasuk gereja besar yang harusnya itu udah pendanaan ya memang bisa lah untuk memberkati. Undang artis aja mampu Ya. tiap Natal, tapi yang untuk orang-orang bersih-bersih, anak-anak yang melayani hal latihan wajib kudu mesti hadir kalau nggak di course. Itu letak keadilannya di mana? Kalau buat saya pribadi. Jadi gini, saat orang ini mereka ditatar, udah tenang aja. Nanti Tuhan berkati di tempat lain di pelayanan kamu. Di uang lain Kalau pelayanan di gereja lain iya. maksudnya. Kalau di sini katanya Di nggak gereja sini ada nggak gitu. ada. Tapi mau tahu nggak? Di Telisik itu orang yang ngomong begitu ketua musik hidupnya settle bro, hidupnya aman. Anak dari orang tuanya udah uangnya banyak, Iya, kemana-mana naik mobil. Beda dengan anak rantau, beda dengan orang yang baru menikah, yang bingung gimana nih uang bulanan gimana, besok masak apa, besok bisa nggak makan. Itu kadang nggak dipikirin. Sedangkan ke gereja latihan butuh ongkos, butuh segala macam. Nah ini kan kita perlu empati. Nah ini kalau buat saya pribadi ya, kalau dari pandangan saya pribadi, saya musisi juga nih dulu gitu pengalamannya, dan saya pernah ngerasain duit nggak ada sama sekali. Tapi kalau saya boleh jawab ya, tapi sebenarnya jangan berharap dari gereja sih. Saya sebisa mungkin tidak pernah berharap dari Iyalah, dapat gereja uang nggak dari ada- gereja. Iya. Gereja nggak ada Tapi enggak duitnya. maksudnya bro gini, kalau bro kan Iya. tadi bilang bahas misalnya saya musisi atau gue deh fotografer gitu. Kalau musisi dia nggak punya pekerjaan lain nih selain misalnya pelayanan di maksud gue kan dengan skill yang ada harusnya bisa cari uang di luar gitu kan ya. Kayak gue fotografer, ya mungkin gue jadi freelancer fotografer gitu kan. Freelancer fotografer dari di Fotoy. Fotografi masukin. Ya gitu maksudnya kalau kayak gitu gue takutnya malah kalau orang nggak punya pekerjaan sekuler di luar pelayanan malah takutnya motivasinya jadi Oh enggak, gini dulu, kita mesti lihat dulu konteksnya. Orang itu kita kan bisa lihat gini, kalau memang kan bisa kelihatan dari kehidupannya. Makanya kenapa ada pendataan jemaat, ya kan? Makanya kenapa kalau makanya sebenarnya gereja yang sehat itu kalau bisa ya pemusik segala macam itu tertanam.
Ya. di situ. Jadi didata sama gereja tahu benar kehidupannya kayak gimana. Nah, tapi kalau banyak kan yang menjadi masalah, yang sorry ya, cabutan begini. Ya. Nah, ini bisa motivasi salah, tapi sekali lagi, masalah motivasi kita nggak bisa komentarin orang. Karena itu urusan dia dengan Tuhan, Ya Pak. betul sih. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau yang kita lihat di depan mata, datang aja udah susah gitu segala macam, apa bedanya, kecuali memang gerejanya emang nggak bisa ngasih, Ya, gitu kan, yang memang gereja kecil. Tapi ini kan saya omongin gereja besar, ada kemampuan. Kalau ada kemampuan ngapain ditahan-tahan, Pak? Kan prinsipnya kasih, Pak. Bukan masalah, jangan dipikir, oh jadi kalau gitu saya kalau nggak ada kerjaan, saya cari duit di gereja aja. Oh itu juga salah. Tapi kan begini, bagiannya gereja kalau kita melihat orang yang kayak gitu ya tetaplah kasih lah. Kalau buat saya pribadi gitu. Tapi kalau gue sih kayak, kalau gue maksudnya kalau gini, misalnya gerejanya mampu. Tapi kalau gue kalau misalnya sepakat tidak pakai persembahan kasih, gue nggak apa-apa sih. Mau lu gereja lu Yang segede penting adil lah segede ya. apapun. Tapi kalau semuanya nggak dapet, gue nggak masalah lo. Yang Tapi harus baik, adil. harus adil. Tapi kalau misalnya kayak Bapak Stephen bilang, oh dia ini hidupnya kayak gini, gue kalau memang pendata jemaatnya bagus, data-data jemaatnya bagus nih, gerejanya bisa berperan. Misalnya kayak bantuin promosi. Misalnya kalau ada yang nikah pakai dia nih buat jadi musisinya. Oh kalau ada yang merit pakai dia nih jadi fotografernya. Tapi harus ingat ya, pelayanan ini bukan ngomongin adil nggak adil nih. Betul. Bro. Dan pelayanan ini juga bukan sekedar ngomongin soal uang, tapi adalah pelayanan itu adalah wujud dari refleksi diri yang berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia telah lebih dulu melayani dan mengasihi setiap kita. Jadi permasalahan persembahan kasih itu sebenarnya adalah bagian dari uang transport, Iya. ya, Ya, dan betul. bonus lah dari Tuhan. Besar kecil relatif, tetapi jangan Gaji sampai saya 1 M kalau dikasih PK 100.000 sih. Nah, Iya. jadi karena itu tadi, karena kita itu besar kecil itu relatif. Nah, jadi kita tuh harus punya motivasi sendiri yang paling benar di hadapan Tuhan. Betul. Orang lain boleh punya pandangan salah terhadap persembahan kasih, tapi kita harus punya pandangan yang saklek, yang tepat, yang orientasinya bukan pada diri kita sendiri, tapi orientasinya pada Tuhan tuh disenangkan nggak. Jadi tidak masalah persembahan kasih itu kan nggak soal uang. Sometimes kesehatan kita sendiri pun itu adalah bentuk dari pemberian, persembahan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap saya dan buat teman-teman pelayan semua di sini. Tapi gini Pak, jadi masalah. Ini nggak apa-apa, saya duduknya paling belakang banget sampai keluar gereja. Nah, jadi gini, ini saya alami sendiri masalahnya. Kenapa saya sampai sekeras ini soal persembahan kasih? Karena bukan, sekali lagi bukan masalah uang, tapi gini, gereja ini kan juga punya peraturan, punya tuntutan-tuntutan. Terutama saya kenapa banyak ngomong pemusik, karena real di pemusik banyak banget. WL, pemusik, singer, itu wajib latihan. Pernah saya izin, karena apa? Jujur nggak punya uang. Lebih baik uang saya itu, waktu itu kan mama saya ini jendes 5 anak nih kita. Papa saya meninggal, saya masih SMA kelas 2. Adik saya sekolah, saya perlu ngamen. Ini saya cerita, ini kan mama saya udah meninggal, adik-adik saya nonton. Saya perlu ngamen untuk ngongkosin adik saya sekolah. Ada satu gereja mewajibkan saya untuk tetap harus latihan. Terus saya bilang, Pak maaf saya nggak bisa datang latihan karena apa? Saya nggak punya motor waktu itu Pak. Gitar aja minjem. Saya nggak punya ongkos. Oh ya udah, berarti kamu nggak usah pelayanan minggu. Sekarang kalau menjadi pertanyaan, apakah saya salah melayani? Biarpun waktu itu motivasi saya nyari uang, itu untuk saya menghidupi adik saya sekolah, mama saya besok masak, biarpun uangnya kecil lah, pasti Tuhan bilang, pasti Tuhan tolong segala macam. Iya, tapi kalau dengan caranya, sistemnya begitu, tanpa mereka mengasihi, ya udah berarti lu nggak ikut aturan, nggak ada ongkos, ya udah cut, nggak usah lagi, selama sebulan gak dikasih pelayanan. Nah ini kan menjadi salah kalau buat saya pribadi. Jadi kalau memang masalah hati, biarlah itu urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau buat saya pribadi. Tapi kalau yang bagian untuk bagaimana gereja, ya mengasihi aja. Betul. Jadi jangan banyak menuntut, tapi nggak pernah dipikirin gitu loh. Ini maksudnya orangnya ini, pelayannya ini gimana gitu. Untuk ongkos aja nggak ada, benar-benar nggak ada, di-cut, bisa dipukul rata. Peraturan. Tapi giran ngundang pendeta, budgetnya ada Pak. Nah itu gimana? Mungkin itu balik lagi ke relasi. Kalau Betul. tadi Pak Stephen ngomongin relasi kita sama Tuhan, mungkin balik lagi relasi pemimpinnya sama pelayannya. Iya sebenarnya sih kesepakatan aja sih ngomong dari awal. Ya
Ya kan lebih baik itu bahasanya juga yang bagus. Kalau memang itu saling pengertian. Kalau memang kita nggak bisa memberi, belum bisa memberi, ya udah jangan juga dikekang gitu maksudnya. Tapi kalau bapak-bapak sendiri, kan bapak-bapak punya gereja nih. Iya. Wong bapak lagi perintisan, bapak kan gembala ya. Seperti yang bapak iklankan waktu itu kalau promosi. GBIL Miracle. GBIL Miracle. Kalau bapak-bapak di tempat ibadahnya masing-masing, yang pelayanan ada persembahan kasihnya nggak? Kalau saya ada, cuman rata-rata nggak mau terima. Nah jadi caranya bagaimana? Ya mau nggak mau, saya akhirnya ya udah karena mereka nggak mau terima, gak usah lah Pak Gam, kita tulus ya udah. Karena kan saya juga persembahannya kalau mau jujur juga ya, kalau mau dihitung PK juga ya kagak cukup juga gitu kan. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita melakukan sesuai dengan kalau mereka butuh bantuan apa ya kita lakukan. Tapi saya juga nggak nuntut banyak dari mereka. Yang menjadi salah kalau saya udah nggak ngasih, saya nuntut banyak. Saya marah-marahin, lu datang harus segini dong. Terus ini latihan jam segini dong. Nah, nggak usah. Namanya volunteer, orang membantu, sama-sama lah kita melayani Tuhan dengan sukacita. Jangan jadi beban kayak kantor. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Betul. Bapak Stefan sebagai gembala El Miracle Kebon Jeruk, Kebun jeruk. Kalau saya, Orange Park. Bener nggak sih Park? kalau saya ya saya memandang persembahan kasih ini adalah niatnya baik, Iya. tetapi kalau diresponi dengan cara yang salah maka hasilnya akan salah. Makanya cara pandang kamu melayani Tuhan dengan cara pandang kamu melihat Tuhan sebagai pribadi itu harus clear dulu, supaya apapun jenis pelayanannya yang kita lakukan, motivasi kita itu melayani untuk Tuhan. Saat kita perlu Tuhan dan tidak ada persembahan kasih yang datang yang bisa saya terima, jawabannya cuma satu, kamu ada sampai hari ini aja itu Betul. semua karena Yes, kemurahan betul. Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah melakukan transactional religion. Jadi ada yang namanya panggilan transaksional, lalu ada namanya agama transaksional yang artinya adalah gini, gua kan udah mengeluarkan kapasitas gua. Kata firman Tuhan setiap pekerja wajib mendapatkan upahnya mana. Nanti kalau kita pikirannya seperti itu, Salah. ujung-ujungnya motivasi salah, bahkan Tuhan nggak mau pakai kita lagi, kan ngeri. Ya, jadi kalau di jemaat bapak Kenapa? pelayan-pelayannya dikasih persembahan kasih kah? Saya jujur saya kasih, tapi ada tapinya. Itu semata-mata hanya karena memelihara kehidupan jemaat. Terima kasih lah ya. Memelihara saya. Kalau terima kasih kita nggak perlu Kita terima nggak berterima kasih kasihin. sih karena Karena pelayanan kita- itu kehormatan. Benar, dan itu kita lakukan untuk Tuhan. Tapi ya karena ini ada bensin yang dibeli, parkir yang dibayar, betul. dan pemberian kita tuh tidak setara lah dengan kapasitas mumpuni mereka yang sudah belajar atau do something dalam dunia pelayanan. Jadi menurut saya kasih aja, tapi ingat firman Tuhan katakan berilah dengan kerelaan hatimu. Haleluya, betul. Kalau kamu nggak rela mending nggak usah, daripada nggak jadi berkat. Soalnya itu, soalnya kan di episode yang kemarin-kemarin kan kita bahas sisi dari jemaat ke gereja kan soal persembahan gitu. Kalau Sebenarnya dua sisi sih kita selalu ya, dua sisi. tapi kan kebanyakan itu kalau persembahan kan biasanya gereja jemaat ke gereja kan ngomongin persembahan. Iya persembahan. Ya. Iya dari jemaat ke gereja. Gereja, Kalau persembahan kasih kan dari gereja biasanya dari gereja kepada pelayan pelayan gitu, hitungnya ya jemaat yang melayani lah gitu kan. Tapi kalau gereja nggak rela aneh juga sih. Tadi dibilang kan memberilah dengan kerelaan. Lu Kata orang ada yang tahu kan. iya sih Iya bener. Termasuk juga Iya, si pelayan bener. itu kan. Iya. Maka yang menjadi salah kalau misalnya saling menuduh motivasi. Misalnya ada pendeta yang akhirnya kamu di sini nyari uang ya gitu pelayanan. Nah itu salah juga tuh. Yang menjadi salah adalah ketika Nanya. Ketika Ketika nanya di gereja lu dapat berapa? bukan, ya, ketika Tuhan bukan. Pokoknya bersebar kasih, dapat syukur, diterima dengan sukacita, enggak pun tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Aduh jadi penasaran gue tadi ketikanya apa itu. Ketika Tuhan hadapi. Udah
Ada ini enggak closing statement? Iya. Udah Ya, itu nggak aja. ada closing Udah amin soalnya apa ada lagi? Sebagai jemaat yang duduk di bangku paling belakang, Iya, lu paling depan. pokoknya apapun juga yang kamu berbuat, perbuatan sama seperti untuk Tuhan. Amin. Kalau kamu dapat bersyukur, tidak dapat pun jangan pernah mengungkit. Karena segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, maka timbal baliknya itu adalah dari Tuhan untuk kita, bukan dari manusia untuk kita. Ketika kita melayani punya motivasi yang benar pun, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kita melayani dengan motivasi yang tidak benar pun, kemuliaan Tuhan juga Iya. tidak berkurang. Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap Betul. memelihara dan dia juga tetap membela pekerjaannya. So, jangan pernah berpikir soal materi saja kalau melayani. Persembahan kasih, no, ani-ani. Kalau saya sebagai untuk episode ini ya, sebagai jemaat yang duduk di belakang sampai ke warteg, ya kan, depan gereja untuk masalah ini. Iya. Ya, buat saya pribadi sih sebenarnya simpel. Pelayanan itu memang kita tidak bisa mengukur dengan uang. Karena PK juga berapa sih yang sebenarnya kan dikasih itu kan. Cuman kembali lagi ini mengenai kasih. Dan sebagai gereja atau pemimpin ataupun pengerja, kita harus punya rasa empati. Karena empatinya gimana? Misalnya pendeta tahu, oh ini pelayannya kehidupannya seperti ini. Ya pikir kalau jadi dia gimana. Begitupun juga si pelayan ini. Lihat, oh ini saya melayani untuk Tuhan. Benar. Ya kan, bukan Benar. untuk benulnya keluar lagi nih. Bukan untuk manusia. Jadi nggak usah kecewa-cewa. Ya kan, tapi alangkah baiknya semua itu dibicarakan lah. Ya dengan baik gitu. Karena kan kita melayani itu hanya untuk Tuhan dan juga gereja juga jangan jadi memanfaatkan juga sih. Benar. Gitu aja sih. Jadi hari ini kita belajar motivasi tentang pelayanan, kerelaan, relasi. Betul. Relasi Tuhan dengan relasi kita dengan Tuhan, relasi pemimpin dengan pelayan-pelayannya. Makanya kalau ada pemimpin yang nggak mau ngasih persembahan kasih, atau kalau ada orang yang punya motivasi yang salah dengan persembahan kasih, Mendingan ngumpulin jadi satu gereja. Seru itu. nggak dong, nggak gitu. Kalau Mana bisa ngumpul? Ada yang nggak ngasih, terus yang motivasi salah Asik, nggak bakal bisa ngumpul itu. Pang. persembahan kasih itu nggak selamanya tentang uang. Ya. Ketika kebutuhan kita sebagai sesama hamba-hamba Tuhan diperhatikan dalam bentuk kasih perhatian, Iya. gak dibayar pun kita Iyalah benar. baik-baik aja kok. Baik aja. Gak soal Gitu. melulu soal duit sih. Nggak terlalu, tapi yang paling penting persembahan kasih boleh ada boleh tidak, tapi yang paling penting perhatian, dukungan, Betul. support Setuju. dan penerimaan. Ya. Itu yang akan menjadi salah satu kita mensubstitusi dan mensubsidi silang antara persembahan kasih dalam rupa uang dengan penerimaan, keberadaan dan juga dukungan. Yes, betul. Jadi semangat selalu. Semangat Saya rasa selalu. kayaknya udah kali ya Kandi ya. Udah. Udah. Deh, kita mau pulang. Ya. Jangan lupa kasih persembahan. Ya. Kalau teman-teman mau ngasih persembahan boleh lewat iklan. Ada keris. Nggak ada. Nggak ada. Kita saling support. Kita nggak ada kiris, Ya. tapi kita punya Kita iklan. punya iklan. Iya benar. Kalau Yang teman-teman space-nya bisa ya, teman-teman pakai. teman-teman punya Ya. usaha, Oke. punya usaha atau punya usaha jasa, produk. Kalau apapun. produknya mau ditampilin di Ya, sini, boleh. boleh hubungi kita ya, gitu-gitu. Jadi kita nggak terima persembahan. Nggak terima persembahan. Kita mah profesional aja. Jadi kita namanya saling support. Iya, kita Support saling aja. Jangan biarkan tulisan terus space iklan terus. Ya kan? Dalam episode space iklan aja. Masukin ke apa gitu kan? Beniul. Manual. Oke, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman jemaat yang duduk paling belakang sudah menonton podcast kami. Semoga podcast ini bisa menjadi berkat, Ya. menjadi apa? Apalagi? Menjadi apa ya? Jawaban. Menjadi apa? Jawaban. Jadi Jawaban. jawaban. Jadi apa lagi? Jadi ribut. Jadi ribut. Nggak ya? Nggak, Semoga jangan habis dong. dengar podcast ini Jangan ada yang demo. nggak, pelayanan kita jadi fokusnya hanya untuk Tuhan, Yes, bukan betul. untuk materi. Beniul. Beniul. Itu saja kami pamit. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.